Proklamasi kemerdekaan. Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan pada 16 Agustus, Soekarno membacakan proklamasi pada hari berikutnya. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Perang kemerdekaan, usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Pada 27 Desember 1949, setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah federal Indonesia. Demokrasi parlementer. Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. Demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali Konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensial yang besar. Dia tidak menemui banyak hambatan. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut rencana tersebut sebuah neokolonial. Menanggapi keputusan PBB menjadikan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia keluar dari PBB pada Januari 1965, membentuk Konevo-Ganevo dan melakukan konfrontasi pertempuran pasukan dengan Malaysia. Pada 1965, kekuatan PKI terhadap ormas dan pemerintahan Soekarno terus meningkat, hingga muncul kampanye angkatan bersenjata kelima yang ditolak oleh kalangan militer. Hal ini membuat konflik antara PKI dan militer semakin memanas hingga pada 30 September 1965, 6 jenderal, 1 perwira dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam kudeta oleh pasukan Cakrawirawa yang loyal kepada PKI. Pangkostrat Majen Soeharto menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto menggunakan situasi ini untuk mengambil alih komando keamanan negara yang pada akhirnya mengambil alih kekuasaan. Pengaruh Soekarno hilang, Soeharto diangkat menjadi presiden. Beberapa pencapaian dilakukan oleh Presiden Soeharto, diantaranya mengubah secara dramatis politik luar negeri Indonesia. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi melalui pelita pembangunan 5 tahun. Pada periode ini, beberapa wilayah berintegrasi dengan Indonesia, yakni Papua melalui penentuan pendapat rakyat pada Agustus 1969 dan Timur Timur melalui operasi militer Seroja pada Desember 1975. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dominasi militer pada segala sendi struktur pemerintahan Soeharto. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran memang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang besar pada periode Orde Baru, namun itu tidak mempengaruhi pemerataan pembangunan Indonesia. Pemerintahan Habibie. Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi serta membebaskan para tahanan politik. Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama. Pemerintahan Megawati. Kabinet pada masa pemerintahan Megawati disebut dengan Kabinet Gotong Royong. Tahun 2002, masa pemerintahan ini mendapat pukulan besar ketika Pulau Sipadan dan Legitan lepas dari NKRI. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2004, SBY terpilih sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada 17 Juli 2005, tercapai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk mengakhiri konflik berkepanjangan. Pemerintahan Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Jokowi, pembangunan dan perbaikan didorong secara masif dilakukan. Akan tetapi, pada periode ini pula Indonesia juga tengah menghadapi pandemi COVID yang berpengaruh terhadap sosial dan ekonomi negara. Kemerdekaan Indonesia diraih untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lalu bagaimanakah implementasi dari cita-cita pendiri bangsa tersebut? Kemerdekaan harus diisi dan dilanjutkan dengan melaksanakan serangkaian kegiatan dalam membangun bangsa dan negara. Banyak hal yang dapat kita lakukan, seperti mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan jalan mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing. Menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan pejuang bangsa dengan cara meneruskan amanat cita-cita perjuangan bangsa, memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan jalan meningkatkan sikap toleran dan kerjasama antar warga masyarakat, menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta kesiapan dalam rangka bela negara
dan meningkatkan kemandirian bangsa dengan jalan memperkuat sendi-sendi peri kehidupan bangsa di segala bidang. Maknai dan menghayati bagaimana kemerdekaan itu dapat diperoleh dengan susah payah, dengan pengorbanan jiwa dan raga, sehingga kita dapat memiliki rasa empati dan dapat menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh pendahulu kita. Tentunya hal ini dapat kita lakukan dengan mengisi kemerdekaan ini dengan kerja dan prestasi untuk membangun negara Republik Indonesia.